Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Pada hari ini kita akan sharing firman bagaimana kita bisa berhasil dan beruntung. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, walaupun masa-masa yang sedang kita hadapi merupakan masa sulit seperti saat ini, tapi setiap kita tentu memiliki kerinduan untuk bisa berhasil dan beruntung di tahun ini, amin. Berhasil itu artinya ya pencapaian-pencapaian dalam proses hidup kita. Kalau beruntung itu pencapaian yang terjadi di luar dugaan dan pemikiran. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi memberitahukan bahwa keberhasilan dan beruntung itu karena mengikuti proses Tuhan. Bisa dikatakan kita berhasil dan beruntung hanya karena Tuhan, saudara. Dalam nas ini yang diberitahukan agar beruntung yaitu Yosua. Situasi Yosua sangat berat. Dia harus menggantikan Musa, sang legenda, memimpin umat Israel untuk berhasil menduduki Kanaan. Selama ini ia hanya mendampingi, tapi kali ini dia yang ambil posisi. Selama ini berjuang untuk bertahan hidup di padang gurun, kali ini harus berjuang untuk berperang menduduki Kanaan. Pengalaman bertahan hidup oke ya. Pengalaman berperang, wah ini berat sekali Bapak Ibu Saudara. Bisa buat takut, bisa buat kecut ya. Saya pikir ini juga yang kita alami di tahun ini. Selama ini di masa pandemi kita mungkin memiliki pengalaman untuk bertahan hidup. Tapi mungkin kita sekarang ini dalam tahun berperang ya, melawan pergumulan dan tekanan. Bisakah kita berhasil dan beruntung di tahun ini? Coba kita dengarkan apa kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata ini diulang 2 kali Bapak Saudara. Di ayat 6, kemudian ditekankan lagi di ayat 7. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita. Betapa seringnya kegagalan bukan berasal dari faktor luar, tapi justru berasal dari permasalahan internal dalam diri kita sendiri. Kita terlalu cepat putus asa, menyerah dalam menghadapi masalah. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan menganggap penting ya untuk mengulang pesan ini hingga 2 kali. Kuatkan dan teguhkan hati. Di bulan Desember kemarin Bapak Saudara, Ito saya gitu ya, saudari perempuan dari keluarga saya Sitorus, sepupu begitu, memberitahukan bahwa putrinya yang berumur 10 tahun setelah di CT scan terkena tumor ganas di rahim. Ini sangat mengejutkan kami, terutama dia yang tidak menyangka ya dengan hal demikian. Dia mengatakan dengan nada takut dan putus asa ya. Dia bilang begini, tidak tahu sampai berapa lama lagi putrinya bersama-sama dengan mereka. Selain kami berdoa untuk dia dan putrinya, saya mengatakan keadaan ini jangan membuatmu goyah dan jatuh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu harus lebih berani dari keadaanmu. Berjuanglah gitu ya. Puji Tuhan dia bisa kuatkan hatinya walaupun tidak mudah gitu ya. Menjalani proses penanganan pemulihan untuk putrinya. Dan sudah menjalani operasi ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan bisa pulihkan putrinya yang bernama Fani dengan sempurna. Keadaan yang menakutkan bisa membuat kita mudah menyerah. Tahun 2021 bisa saja kita menjumpai situasi-situasi sulit dan membuat takut. Kalau kita takut, putus asa dan menyerah, maka kita tidak mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Oleh karena itu, ingat perkataan Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama seperti Yesus yang tetap meneguhkan hatinya untuk berhasil menyelesaikan situasi mencekam. Seperti di Taman Getsemani ya. Sehingga misi ini bisa dilakukan, misi keselamatan. Di Taman Getsemani ia mengatakan begini. Janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami tahu di tahun ini akan banyak hal yang bisa saja membuat kami takut, yang bisa membuat kami kecut, bisa buat kami mudah menyerah dan putus asa. Tapi firman-Mu kami dengarkan dan menolong menguatkan kami, supaya kami meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, bahwa kami percaya akan janji Tuhan,
Engkau terus merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Kami akan kuat, kami akan bisa melewati masa-masa sulit. Bahkan kami mengalami keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan karena Tuhan semata. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.